Shalom, selamat sore ibu-ibu yang cakap, kaum wanita, jemaat Gia Condrokusumo khususnya yang sore hari ini bersama-sama dengan saya untuk ibadah online dan sebuah yang mengikuti Yuk Mengajar di setiap program-program yang ada di channel ini. Kita bertemu kembali di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan mengajak kekasih-kekasih Tuhan untuk kita berdoa terlebih dahulu, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Kau pertemukan kembali Tuhan kami wanita-wanita yang cakap, jemaat-Mu Gia Condrokusumo Tuhan, sekalipun kami masih ada di dalam kondisi ibadah online, namun itu tidak akan mengurangi rasa syukur kami Tuhan, karena Engkau tetap memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa menghendaki supaya kami mencari Engkau terlebih dahulu Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang berkuasa atas kami, Tuhan yang berbicara atas setiap kami pribadi lepas pribadi, apa yang Tuhan mau kami kerjakan, Tuhan yang akan sendiri berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan. Kau yang akan pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Engkau yang akan perkenan apa yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah yang hamba-Mu sampaikan semuanya yang datangnya daripada Engkau, yang bukan dari Engkau Tuhan, Engkau sendiri akan gagalkan. Engkau yang berfirman, Engkau yang berdaulat penuh atas kami semua. Kami undang Engkau hadir Tuhan, karena kami perlu Engkau, kami perlu hadir-Mu Tuhan. Tanpa hadir-Mu kami tidak sanggup dan tidak mampu melakukan apa-apa. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Wanita-wanita yang cakap, yang saya kasihi, sore hari ini saya akan ambil renungan yaitu dari Titus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Memang panjang pembacaan kita pada sore hari ini, namun nanti saya akan ambil dari beberapa ayat saja, namun semuanya harus saya bacakan supaya kita mengerti alur cerita dari firman Tuhan pada sore hari ini. Titus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hiduplah bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin. Sore hari ini
saya akan berikan judul renungan karena ada di dalam ibadah kaum wanita. Jadi saya akan ambil saja yaitu dari ayat 3 sampai dengan 5. Saya akan berikan judul renungan pada sore hari ini yaitu jadilah wanita yang berkenan. Di dalam kitab Titus ini yaitu ditulis oleh Rasul Paulus, yang mana Titus ini melayani di satu daerah di Pulau Kreta di wilayah Yunani. Di dalam sejarah yang kita pelajari, namun saya tidak akan membahas tentang sejarah tentang Pulau Kreta, namun saya akan membagikan renungan pada sore hari ini yaitu bagaimana kita sebagai kaum wanita, sebagai wanita-wanita yang sudah dewasa, sebagai wanita-wanita yang sudah berkeluarga, kita memiliki kewajiban, kita memiliki tanggung jawab untuk kita bisa menjadi wanita-wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan. Kenapa Rasul Paulus menuliskan surat ini ditujukan kepada Titus? Karena di mana Titus melayani yaitu ada di dalam masyarakat yang krisis moral. Di dalam sejarah bahwa orang Kreta ini orang yang hidupnya benar-benar rusak, hidupnya amburadul, tukang bohong. Jadi mulai dari bohong yang kecil sampai dengan bohong yang besar. Kemudian hidupnya mereka jadi prisek, seks bebas. Hidupnya sudah tidak karu-karuan. Maka dari itu Rasul Paulus menghendaki supaya Titus mengajarkan ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Kristus. Rasul Paulus mau supaya orang-orang di Pulau Kreta ini menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Khususnya wanita-wanita yang sore hari ini kita akan pelajari, kita akan bahas. Nanti kalau bagian yang kaum pria biar mungkin Pak Gembala, mungkin Pak Penetua yang bisa menyampaikan kepada kita semua. Namun sore hari ini saya akan sampaikan renungan dan saya akan bagikan renungan yaitu bagaimana kita menjadi wanita-wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Mulai dari ayat 3. Demikianlah juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup menjadi orang yang beribadah. Jadi kita sebagai orang tua harus memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan, supaya anak-anak cucu kita juga memiliki iman yang kuat. Kita harus hidup senantiasa beribadah kepada Tuhan. Kita harus hidup senantiasa mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, bukan kepada ilah-ilah lain. Sehingga kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Ketika kita sendiri sebagai orang tua, kita sebagai orang yang sudah berkeluarga, kita sebagai orang yang sudah menikah, kita memiliki keturunan, kita memiliki anak cucu, kita bisa memberi teladan kepada mereka untuk hidup senantiasa beribadah kepada Tuhan. Jangan suka memfitnah. Kita sebagai orang tua harus kita bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak mengerti sesuatu kejadian itu dengan mata kepala kita sendiri, kita jangan sekali-sekali kita ngomong, apalagi sampai itu jadi fitnah, itu akan mempermalukan diri kita sendiri. Juga nanti keturunan demi keturunan kita akan mengikutinya. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Anggur itu memabukkan. Boleh kita minum anggur, namun anggur bisa, bahkan di dalam firman Tuhan pun ada, kita boleh minum sedikit anggur untuk membuat kita supaya kita sehat. Namun anggur ketika kita jadikan itu sesuatu yang
kita bergantung kepada anggur, nanti itu akan memabukkan kita. Bahkan kita tidak bisa berpikir sehat ketika kita mabuk anggur. Ketika kita menjadikan anggur itu tuan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tersesat. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, itu yang dimau oleh Rasul Paulus, supaya bisa membentuk keluarga, membentuk rumah tangga yang baik. Salah satu kuncinya adalah wanita yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, wanita yang takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Rasul Paulus mau ajarkan kepada perempuan-perempuan di Kreta. Ayat yang keempat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Pelajaran pada sore hari ini ditujukan kepada kita semua sebagai wanita-wanita yang sudah dewasa, wanita-wanita yang sudah menikah. Bahkan kita yang sudah punya anak juga sudah menikah. Kita sebagai orang tua, kita sebagai wanita yang tua harus bisa mendidik, mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, supaya anak-anak perempuan kita ketika sudah berkeluarga juga mengasihi suaminya. Ketika mereka sudah punya anak juga mengasihi anak-anaknya. Jangan karena kita kebanyakan nonton sinetron ya, ketika anak kita sudah berkeluarga, ketika ada masalah, kita sebagai orang tua bukannya memberikan pengertian yang baik, justru akan membuat anak kita tidak melakukan hal yang benar. Kita justru akan mendorong kepada anak perempuan kita melakukan hal-hal yang salah. Jangan sampai kita berbuat seperti itu. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengasihi, menghormati suami kita. Kalau Tuhan sudah pertemukan mereka, ya kita harus bisa mengasihi, kita harus bisa menghormati. Kita sebagai pasangannya, memang Tuhan sudah jodohkan kita, ya kita harus hormati suami kita. Kita harus hargai suami kita. Kita sebagai penolong, sebagai istri. Begitu juga dengan kita sebagai orang tua, kita harus bisa mengajarkan anak-anak kita supaya perempuan-perempuan muda bisa mengasihi suami, bisa menghormati suami mereka, dan juga menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ayat yang kelima, hidup bijaksana dan suci. Kita sebagai wanita-wanita yang sudah dewasa, kita harus bijaksana. Kita sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, kita harus bijaksana. Ketika anak-anak kita salah, kita juga harus berani menegur. Jangan anak kita salah, kita bela. Nanti jadinya justru tidak akan baik. Ketika anak kita salah, ya kita tegur. Kita beritahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Jangan sekali-sekali ketika anak kita salah, mereka sudah berkeluarga, mereka melakukan kesalahan, namun karena menguntungkan kita, mensupport kita materi, ngasih uang, mengajak kita jalan-jalan, terus segala apa yang kita perlu mereka cukupi. Sehingga kita tidak bisa menegur, kita tidak bisa mengingatkan anak kita yang salah. Jangan sampai itu terjadi. Kita sebagai orang tua harus bijaksana. Kita sebagai orang tua harus mengerti benar mana yang salah, mana yang benar. Kalau salah, katakan salah. Kalau memang benar, katakan benar. Jadi
Jangan karena kita diuntungkan sehingga kita tidak bisa menegur anak-anak kita. Walau nanti kalau aku tegur kan aku tidak bisa dikasih uang lagi, aku tidak bisa diajak jalan-jalan. Ya nanti jadinya anak kita akan tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan itu salah. Mungkin dengan suaminya berontak. Mungkin dengan suaminya kurang ajar, tidak mengasihi. Apalagi bagi wanita-wanita yang punya karir lebih tinggi dari suaminya. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai melakukan hal-hal yang ceroboh, melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Karena Tuhan taruh kita sebagai wanita-wanita itu sebagai penolong bagi suami kita, bukan sebagai perongrong. Kita diciptakan bukan pakai tulang kepala, namun pakai tulang rusuk. Sehingga kita menjadi pendampingnya, bukan menjadi kepala. Wanita bukan kepala, laki-laki. Juga bukan diciptakan dari tulang kaki sehingga bisa ditindas. Namun kita sebagai wanita diciptakan Tuhan dari tulang rusuk laki-laki. Karena kita ditempatkan Tuhan sebagai penolong bagi suami kita. Begitu juga dengan anak-anak kita, kita harus ajarkan itu. Supaya anak-anak perempuan kita yang sudah berkeluarga juga mengerti posisi kita. Bahwa wanita itu sebagai penolong bagi suami. Harus hidup mengasihi, bukan memerintah. Bukan menindas juga. Karena wanita ditempatkan sepadan, wanita ditempatkan di samping laki-laki. Harus hidup suci. Hidup suci itu bisa dari berbagai macam segi. Kita sebagai wanita tua, wanita dewasa, wanita yang sudah berkeluarga, kita harus menghormati perkawinan kita. Harus menghormati petiduran kita. Kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh main-main dengan perkawinan kita. Karena apa yang kita lakukan akan ditiru oleh keturunan-keturunan kita. Kalau kita sebagai orang tua yang sudah berumah tangga, kita tidak bisa meneladani anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita nanti? Kita harus menghormati perkawinan kita. Kita jangan main-main dengan perkawinan. Karena Tuhan yang sudah membentuk keluarga kita, Tuhan yang sudah mempertemukan pasangan kita, kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Kita harus menerima kekurangan dan kelebihan satu dengan yang lain. Jangan sekali-sekali kita berkata, sekarang sudah tidak cocok lagi. Kemudian kita main-main dengan perkawinan kita. Kita mulai main-main dengan rumah tangga kita. Kita tidak setia lagi akan pasangan kita. Mari pada saat malam hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, supaya kita menjaga kesucian rumah tangga kita. Kita harus hidup suci di hadapan Tuhan. Menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Rajin mengatur rumah tangganya. Kita sebagai perempuan-perempuan yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, kita harus pintar-pintar mengatur rumah tangga kita. Bahasa lainnya, kita jangan supaya jaringannya tidak bocor. Jadi jangan sampai penghasilan suami 1 bulan 2 juta, namun
2 juta itu sudah diserahkan kepada kita sebagai istri. Belum sampai 2 minggu, uang sudah habis. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai dikatakan kegedean empiak kurang cagak, itu bahasa Jawanya ya. Gitu. Jadi kita harus sebagai wanita yang dewasa, kita menjadi perempuan-perempuan, menjadi wanita-wanita yang cakap mengatur rumah tangga, yang pintar mengatur rumah tangga, rajin mengatur rumah tangga. Sudah kok Bu, saya sudah ngatur rumah tangga. Lah itu sudah ada kulkas 2, ada TV 2. Ibu-ibu, orang yang rajin mengatur rumah tangganya itu bukan orang yang boros. Kalau tidak perlu ya tidak usah dibeli. Kulkas cukup 1 ya sudah 1 saja. TV cukup 1 ya sudah 1 saja. Tidak cukup Bu, lah anak saya tidak bisa lihat di TV di kamarnya. Lah nanti kalau TV-nya dilihat suami, saya tidak bisa lihat TV. Tidak harus yang tidak penting itu dibeli. Jadi mana yang perlu dibeli, mana yang tidak. Kita menjadi wanita-wanita yang bijak, menjadi wanita-wanita yang rajin mengatur rumah tangganya. Jangan sampai gaji suami belum saja tanggalnya nyampe. Boro-boro tanggal 1 Bu, ini tanggal 10 aja udah habis. Nah, jangan sampai itu terjadi. Sehingga sampai hutang sana, hutang sini. Sehingga yang pusing siapa? Suami kita. Kalau kita kerja sendiri sih tidak masalah ya, gitu. Tapi sekalipun kita sendiri kerja sebagai wanita, sebagai perempuan yang sudah berumah tangga, sekalipun kita bekerja, kita pun juga tidak boleh yang namanya boros. Kita harus rajin mengatur rumah tangga kita, sehingga nanti ketika kita bisa menjalani ini semua, kita bisa ngasih tahu kepada anak kita. Kita bisa ngomongi anak kita, nak, ini loh, kalau kamu mau sukses di dalam rumah tanggamu, ya ini yang harus dikerjakan, dilakukan. Lah kalau kita sebagai orang dewasa saja tidak bisa ngatur rumah tangga kita sendiri, kita boros, kita ngambur-hamburkan uang yang tidak penting, sehingga hutang sana hutang sini. Lah bagaimana kita bisa ngasih tahu ke anak-anak kita? Tuhan tidak mau seperti itu. Rasul Paulus akan mendidik keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik hati dan taat kepada suaminya. Nah, kita sebagai istri, kita harus taat kepada suami kita. Ya memang kadang tidak selamanya apa yang dikatakan suami kita itu benar. Kadang ada juga suami yang arogan. Wis pokoknya ngene, nek ora ngene, ya. Ya ketika itu satu kebenaran, kita harus taati itu. Kalau itu memang tidak merugikan kita, ya sudah kita taati. Karena itu kewajiban sebagai wanita-wanita yang sudah dewasa, wanita-wanita yang sudah menikah. Kita sebagai istri itu harus kita lakukan. Dan ini yang Rasul Paulus mau inginkan. Kenapa hal-hal ini disampaikan kepada Titus, supaya disampaikan kepada jemaat di Kreta? Yaitu ini, agar firman Allah jangan dihujat orang. Itu yang paling penting. Lewat kehidupan kita, nama Kristus yang ditinggikan. Lewat perkataan kita, nama Kristus yang ditinggikan. Lewat perbuatan, lewat pikiran kita, lewat apa yang kita kerjakan, biarlah nama Kristus yang ditinggikan, bukannya dihujat. Karena firman Allah itu adalah Kristus sendiri. Jadi Injil supaya tidak dihujat, firman Allah supaya tidak dihujat, ya kita harus hidup benar
di hadapan Tuhan seperti yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita semua. Kita bersyukur saat malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk terus belajar dan terus belajar supaya hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin. Itu yang bisa saya bagikan kepada kaum wanita Jemaat Gia Condrokusumo khususnya dan seluruh umat Tuhan yang pada saat sore hari ini bersama-sama dengan kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Engkau yang sudah berfirman, Engkau yang sudah beracara buat setiap kami. Kami bersyukur Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bisa belajar Tuhan dari Rasul Paulus Tuhan yang mana akan membentuk keluarga, rumah tangga yang benar-benar takut akan Engkau Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau punya maksud di balik semuanya. Firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Engkau sendiri yang akan terus berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan. Khususnya kami sebagai wanita-wanita, sebagai perempuan-perempuan yang sudah dewasa Tuhan, untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah nama Engkau yang ditinggikan. Bukan firman-Mu dihujat oleh setiap orang, namun firman-Mu Tuhan akan senantiasa bergema sampai ke seluruh dunia Tuhan. Biarlah lewat kami, orang lain bisa melihat Engkau ada di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengalami pemulihan Tuhan dari sakit penyakit mereka Tuhan. Kami bersyukur buat Pak Marno yang sudah selesai menjalani pemasangan ring Tuhan. Kami bersyukur untuk Aldo yang sudah Kau berikan kekuatan Tuhan sehingga Aldo juga akan mengalami pemulihan yang datangnya daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang mengalami Tuhan, yang Kau izinkan untuk mengalami COVID-19 ini Tuhan, namun Engkau juga sudah pulihkan mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena pertolongan-Mu yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua kekasih kami yang saat malam hari ini Tuhan masih Kau izinkan mengalami kondisi yaitu Tuhan mereka dinyatakan positif Tuhan COVID-19, namun kami percaya Tuhan, Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya rancangan di balik semuanya Bapa, supaya kami anak-anak-Mu semakin hari semakin dekat dengan Engkau, semakin hari semakin mengandalkan Engkau. Bapak, kalau kami sehat itu bukan karena obat, bukan karena makanan, bukan karena minuman yang ada Tuhan, namun karena kuasa-Mu yang bekerja atas makanan, atas minuman, atas obat, vitamin yang kami konsumsi. Semuanya Tuhan karena Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan. Kalau Engkau Tuhan yang sudah menyembuhkan kelima saudara kami Tuhan, maka Engkau juga yang akan menyembuhkan kedua kekasih kami ini Bapa. Engkau yang akan berikan pemulihan kepada mereka. Kami percaya kuasa-Mu yang turun atas mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap apa yang sudah diusahakan, apa yang sudah dikerjakan oleh mereka, Tuhan yang campur tangan. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Bapak, kami menyerahkan untuk seluruh keluarga besar Jemaat-Mu Gia Condrokusumo Tuhan, mulai dari Bapak Gembala, penetua, majelis pengurus seksi, bahkan seluruh jemaat-Mu, mulai dari yang menyusu sampai yang memutih rambutnya Tuhan. Engkau yang proteksi kami oleh kuasa darah-Mu, Tuhan yang akan terus menuntun membimbing kami supaya hidup kami semakin hari Tuhan semakin berkenan di hadapan Engkau. Kami mau Tuhan, kami mau hanya Engkau Tuhan yang beracara di dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan doa dan ucapan syukur kami ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.